Terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Harun ikut dipecat padahal dijuluki Raja Operasi Tangkap Tangan KPK yang berakibat karma dari tersangka. Seluruh aparat KPK telah dilakukan tes wawasan kebangsaan dan yang tidak lulus ada 75 orang termasuk Harun sebagai aparat KPK. Harun dipecat padahal dijuluki Raja Operasi Tangkap Tangan atau Raja Operasi Tangkap Tangan di KPK yang merupakan karma ini dari para tersangka. Karena operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi bertentangan dengan aturan hukum, karena operasi tangkap tangan antara menyita uang dengan menangkap seseorang waktunya berbeda. Dalam pelaksanaannya, operasi tangkap tangan KPK dilakukan berbeda waktu penyitaan barang bukti dengan waktu penangkapannya, seperti berdasarkan informasi lewat sadapannya, langsung menyita uang baru 2-3 hari kemudian tersangka ditangkap tidak sesuai aturan hukum. Berdasarkan ketentuan hukum operasi tangkap tangan, yaitu antara penangkapan dengan penyitaan uang korupsi sebagai barang bukti bersamaan waktunya, kemudian dilengkapi administrasinya kemudian dan membuat berita acaranya, penyitaan barang bukti, surat perintah penangkapan dan lain-lain. Ibarat mencuri sepeda motor di parkiran. Polisi ada yang melihat akan mencuri sepeda motor, lalu diamati. Setelah sepeda motor diambil dalam arti baru di bawah 1 meter, langsung ditangkap polisi. Inilah namanya tertangkap tangan kalau dalam perkara pencurian sepeda motor atau operasi tangkap tangan lah itu ya. Kalau operasi tangkap tangan dalam perkara korupsi, pada saat Komisi Pemberantasan Korupsi mendapat informasi ada penyerahan uang dari pengusaha kepada pejabat, lalu aparat KPK membuntutinya. Pada saat uang diserahkan kepada pejabat saat itu, langsung aparat KPK menangkap tersangka dan uang yang diserahkan kepada tersangka terus diambil, dijadikan sebagai barang bukti. Jadi bersamaan penangkapan mengambil uang, bersamaan waktu penangkapan dan mengambil uang tersebut. Lalu kemudian semua administrasinya dilengkapi, antara lain administrasi dilengkapi, dikeluarkan surat perintah penyidikan, kemudian dibuat berita acara penyitaan uang tersebut, dan lain sebagainya. Operasi tangkap tangan KPK merupakan perkara biasa ini, di mana setelah diperoleh ada informasi korupsi, diterbitkan dulu surat perintah penyidikan, kemudian penyidik memanggil saksi dan menyita barang buktinya. Setelah diperoleh minimal 2 alat bukti, baru bisa menangkap tersangka dan memeriksanya dan menahannya sesuai aturan hukum dalam perkara biasa. Ini ketentuannya dalam perkara biasa. Sebenarnya itu perkara biasa. Harapan saya penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan operasi tangkap tangan agar sesuai aturan hukum, tidak berdasar gampangnya saja. Jadi saya lihat di sini operasi tangkap tangan KPK ini gampangnya saja, sampai berkali-kali dia melakukan operasi tangkap tangan. Biasanya operasi tangkap tangan itu sangat sulit itu dilakukan oleh aparat penegak hukum. Belum tentu 1 tahun bisa diusut satu perkara operasi tangkap tangan. Karena pada saat menangkap itu harus diamati dulu dari jauh. Diamati setelah uang itu diserahkan kepada pejabat tersebut, saat itulah ditangkap. Dan berarti kan harus ada pengamatannya, di mata-matai dulu dan sebagainya. Dan ini sangat sulit dilakukan ini. Ini malah KPK setiap perkaranya ada operasi tangkap tangan, gampang sekali memang. Tinggal diketahui informasi, besoknya tangkap orang,
2-3 hari lagi tampak lagi orang lagi atau barangnya itu dan sebagainya. Ini menggampangkan masalah hukum ini, menggampangkan menyelesaikan masalah. Akibat Harun itu menggampangkan menyelesaikan perkara, berakibat dia terkena karma dari para tersangka tersebut, ikut dipecat sebagai sebagai aparat KPK, termasuk 75 orang dia ikut dipecat. Jadi itulah harapan saya, kalau Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan agar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yaitu antara penangkapan dan penyitaan barang bukti tersebut harus bersamaan waktunya, dan juga pejabatnya itu harus mengintau dulu dari jauh. Setelah dilakukan serah terima uang tersebut, pada saat itu disergap oleh aparat KPK. Pada saat itu adalah disergap si pemberi dan si pejabat penerima uang tersebut, serta mengambil uangnya tersebut yang nantinya dijadikan barang bukti. Inilah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jadi harapan saya penyidik KPK dalam melaksanakan operasi tangkap tangan ini harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sesuai dengan pasal negara ini sebagai negara hukum, dan semuanya harus sesuai dengan hukum. Sekian dan terima kasih.